Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi yang dalam hal ini bertujuan untuk mempersiapkan proses kehamilan hingga melahirkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Bagian-bagian sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua macam, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mon pubis. Mon pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Mon pubis ini juga mengeluarkan hormon, yaitu hormon feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang ketiga ada labia minor. Labia minor ini terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi permukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris ini adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Yang kelima ada vestibular atau vestibular loop, yang merupakan dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Yang keenam atau yang terakhir ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini memiliki ukuran sangat kecil. Bentuknya seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsinya untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan reklum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina ini akan merenggang, melebar dan dipenuhi oleh aliran darah sehingga persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks ini berbentuk seperti tabung dan berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi. Yang ketiga ada uterus. Uterus ini atau yang lebih dikenal dengan rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang keempat ada tuba falopik. Tuba falopik ini berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk perpindahan dari ovarium ke rahim. Yang terakhir ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil terbentuk oval yang ada di dalam rahim. Fungsi dari ovarium tersebut untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Sistem kerja reproduksi wanita dipengaruhi oleh aktivitas hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak maupun ovarium. Jangka waktu cara kerja reproduksi wanita umumnya memakan waktu 24 sampai 25 hari. Dalam waktu tersebut, sel telur akan dibentuk dan dimatangkan. Secara bersamaan, dinding rahim pun akan disiapkan untuk proses pembuahan. Jika pembuahan tidak terjadi dalam fase tersebut, maka dinding rahim yang semula disiapkan untuk proses kehamilan akan luruh dan akan dibawa oleh tubuh keluar. Proses tersebut disebut dengan proses menstruasi. Terakhir yaitu gangguan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah gangguan sindrom ovarium polikistis. Yang kedua ada penyakit IMS atau infeksi menular seksual.
yang ketiga ada radang panggul, yang keempat ada kanker serviks, dan yang terakhir ada rahim turun. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.